Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Pada tahun 2010, seorang wanita bernama Nina mengalami kejadian yang tak menyenangkan, sesuatu yang masih terus melekat di ingatannya hingga kini. Saat itu, Nina sudah bekerja dan tengah menjalani rutinitas yang cukup padat. Belakangan, ia sering mendapat jadwal lembur, yang berarti ia harus pulang lebih larut dari biasanya. Malam itu adalah salah satu malam yang paling larut yang pernah ia alami. Ketika jarum jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, barulah ia bisa keluar dari kantornya untuk pulang. Perjalanan menuju rumahnya bukanlah perjalanan yang mudah. Ia harus melewati beberapa kampung sebelum akhirnya sampai di tempat tinggalnya. Meskipun kampung-kampung yang dilewatinya termasuk cukup ramai pada siang atau sore hari, keadaan berubah drastis begitu malam tiba. Jalanan yang biasanya masih diwarnai oleh suara obrolan warga atau anak-anak bermain, kini terasa begitu lengang. Suasana yang tadinya penuh kehidupan kini berubah sunyi, hanya menyisakan bayang-bayang rumah-rumah yang tertutup rapat. Setelah melewati satu kampung, ia mulai mendekati perbatasan menuju kampungnya sendiri. Di sana, ia harus melalui beberapa perempatan dan pertigaan yang sering disebut-sebut memiliki cerita misterius. Di antara tempat-tempat itu, ada satu perempatan yang terkenal di kalangan warga sekitar dengan sebutan Perempatan Setan. Julukan itu bukan tanpa alasan. Banyak warga yang mengaku pernah mengalami gangguan di sana, melihat sosok-sosok aneh, atau bahkan tersesat tanpa alasan yang jelas. Kepercayaan mengenai keangkeran tempat itu sudah menjadi cerita turun-temurun. Malam itu seperti biasa, Nina menempuh perjalanan pulangnya. Ia melewati jalan raya yang masih cukup ramai dengan beberapa orang yang masih berkumpul di pinggir jalan. Beberapa bapak-bapak terlihat asik mengobrol, sementara sekelompok anak muda masih duduk nongkrong di warung yang masih buka. Namun, semakin jauh ia berjalan, suasana mulai berubah. Keramaian semakin berkurang, dan suara obrolan yang tadi menemani perjalanannya mulai lenyap, digantikan oleh keheningan malam. Ketika ia semakin masuk ke dalam area perkampungan, jalanan menjadi semakin sepi. Jam yang sudah mendekati pukul 11 malam membuat suasana semakin sunyi. Tidak ada lagi suara orang berbicara, hanya sesekali terdengar bunyi serangga malam dan gesekan dedaunan yang tertiup angin. Nina tahu bahwa ia akan segera sampai di perempatan yang terkenal itu. Perempatan yang sudah sering ia lewati, tapi entah mengapa malam ini terasa berbeda. Sebenarnya ia sudah cukup sering melintasi tempat itu, terutama karena lembur yang belakangan sering ia jalani. Namun malam ini adalah yang paling larut. Biasanya ia sudah berada di rumah sebelum pukul 10 malam, tetapi kali ini ia harus pulang lebih lambat dari biasanya. Meski demikian, ia tetap berjalan seperti biasa, mencoba mengabaikan rasa takut yang samar-samar mulai menyusup ke dalam pikirannya. Perempatan itu berada sekitar 40 hingga 50 meter di depannya. Jalan yang ia lewati dipenuhi dengan rumah-rumah warga di satu sisi, sementara sisi lainnya merupakan kebun yang cukup luas. Kebun itu bukan kebun yang terbengkalai, melainkan milik warga yang masih cukup terawat. Tanaman-tanaman buah tampak tumbuh subur di sana, memberikan kesan bahwa tempat itu masih sering dirawat, meskipun pada malam hari tampak gelap dan menyeramkan. Di sisi lain dari perempatan itu, pemandangan tidak jauh berbeda. Tidak ada rumah yang berdiri di sana,
hanya kebun yang membentang luas. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi perhatian warga, sebuah pos ronda yang berada di sisi kanan jalan. Pos ronda itu terlihat tak terawat dan sudah lama tidak digunakan. Konon, tempat itu sering menjadi sarang bagi sosok-sosok gaib yang suka menampakkan diri. Banyak warga yang mengaku pernah melihat sosok pocong duduk di sana. Karena itulah, pos ronda itu tidak lagi digunakan sebagai tempat berkumpul bagi warga. Mereka lebih memilih untuk menghindari tempat itu, terutama saat malam sudah larut. Seharusnya rute yang harus dilewati Nina cukup sederhana. Ia hanya perlu berjalan lurus hingga mencapai perempatan, lalu belok ke kanan seperti biasa. Namun, malam itu, entah mengapa, ada sesuatu yang membuat langkahnya sedikit ragu. Begitu sampai di perempatan yang dikenal angker itu, matanya tertuju pada sesuatu di dekat pos ronda yang tak terawat. Ia melihat sosok seseorang yang duduk di sana. Bukan makhluk menyeramkan, bukan bayangan atau sosok misterius yang sering diceritakan orang-orang. Ini adalah seseorang, benar-benar manusia. Sosok itu duduk seorang diri, tidak terlihat seperti penjaga ronda, hanya seseorang yang seolah sedang menunggu sesuatu. Semakin dekat, semakin jelas wajahnya terlihat. Dan saat lampu motornya menyinari pos ronda yang suram itu, jantungnya berdegup lebih kencang. Nina merasa mengenali sosok tersebut. Ada sesuatu yang familiar dalam posturnya, dalam cara duduknya yang santai, tapi seolah waspada. Ia memicingkan mata, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Dan akhirnya, begitu ia cukup dekat, ia benar-benar bisa melihat wajahnya. Itu adalah Angga, kakaknya. Hati Nina seketika merasa lega. Ia tak menyangka akan bertemu kakaknya di sana, di perempatan yang terkenal dengan cerita-cerita mistisnya. Namun, muncul pula pertanyaan di kepalanya. Apa yang dilakukan Angga di tempat ini di jam selarut ini? Saat Nina masih berusaha mencerna kejadian ini, ia melihat Angga berdiri. Gerakannya seperti seseorang yang memang sudah menunggu. Tidak ada ekspresi terkejut. Tidak ada tanda-tanda bahwa kehadiran Nina mengejutkannya. Seolah-olah memang itulah yang ia tunggu dari tadi. Ketika Nina semakin dekat, ia mendengar suara Angga menyapanya. Dengan nada yang terdengar biasa saja, ia menanyakan kenapa Nina pulang begitu malam. Nina pun langsung menimpali dengan pertanyaan lain. Kenapa kakaknya ada di tempat ini? Bukankah lebih baik jika ia menunggu di rumah saja? Jawaban Angga membuatnya semakin bingung. Katanya, ia memang berniat menjemput Nina ke kantor. Tetapi saat melihat motor adiknya melintas dari kejauhan, ia akhirnya memutuskan untuk menunggu di sini saja. Nina mengernyit. Dengan jarak sejauh itu, seharusnya mustahil bagi Angga untuk melihatnya lewat. Tapi ia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Mungkin kakaknya hanya kebetulan berada di sini dan tidak ingin membuatnya pulang sendirian. Ia kemudian mengajak Angga untuk segera pulang. Ia tidak ingin berlama-lama di tempat ini karena perempatan ini terlalu sepi dan menyimpan banyak cerita yang tidak menyenangkan. Ia bahkan tidak ingin membahas apapun di sini. Jika ingin berbicara, lebih baik di rumah saja. Tanpa banyak pikir, Angga pun naik ke motornya. Nina menyalakan mesinnya, bersiap untuk berbelok ke kanan, seperti rute biasanya. Namun, sebelum ia sempat benar-benar mengarahkan motornya, ia mendengar suara Angga yang tiba-tiba memintanya untuk tidak lewat jalan itu. Kakaknya mengatakan bahwa sebaiknya mereka tidak melewati rute biasa. Ada banyak orang berkumpul di sana, dan menurutnya, suasananya tidak nyaman. Ia tidak tahu pasti apa yang terjadi,
Tetapi ia merasa lebih baik jika mereka mengambil jalan lain saja. Jalan lurus yang lebih gelap, lebih jauh, dan lebih sepi. Nina sedikit ragu. Jalan yang diusulkan Angga memang bukan pilihan yang ideal. Jalan itu lebih sepi, lebih panjang, dan kondisi jalannya juga lebih buruk. Beberapa bagian dari jalan itu rusak, dipenuhi lubang, dan tidak memiliki penerangan yang cukup. Namun, melihat keseriusan Angga, ia akhirnya memutuskan untuk menurutinya. Ia membelokkan motornya ke arah jalan lurus. Kanan kirinya dipenuhi kebun warga yang tampak lebih gelap dari biasanya. Sesekali, suara jangkrik terdengar lebih nyaring, dan di kejauhan, samar-samar terdengar suara burung malam yang melintas. Semakin jauh mereka melaju, semakin terasa bahwa jalan ini bukan pilihan yang lebih baik. Setelah kebun, mereka memasuki area persawahan yang tidak terlalu luas. Namun, jalanan di sini lebih buruk dibanding sebelumnya. Lubang-lubang besar menghiasi jalur yang mereka lalui, membuat motor sedikit terguncang setiap kali melewatinya. Sambil berkendara, Nina akhirnya mencoba bertanya lagi kepada Angga. Sebenarnya apa yang sedang ia lakukan di perempatan tadi? Namun, jawaban kakaknya tetap sama. Ia hanya meminta Nina untuk terus berjalan dan mengatakan bahwa mereka bisa berbicara setelah sampai di rumah. Meski masih merasa ada sesuatu yang janggal, Nina tidak ingin banyak bertanya lagi. Ia hanya ingin segera sampai di rumah. Perjalanan yang terasa panjang itu akhirnya berakhir ketika mereka tiba di depan rumah Nina. Ia segera memarkirkan motornya dan mulai sibuk mengambil barang-barang yang ia bawa. Malam ini terasa lebih melelahkan dari biasanya, dan ia tidak sabar untuk segera masuk ke dalam rumahnya. Pintu rumah terbuka dan suara seseorang menyambutnya dari dalam. Itu adalah suara Angga. Nina terdiam seketika. Ia menoleh ke arah pintu dan melihat kakaknya berdiri di sana, memandangnya dengan wajah biasa. Kakaknya bertanya kenapa ia pulang begitu malam. Begitu menyadari sesuatu yang janggal, Nina mulai celingak-celinguk, mencari sosok yang seharusnya masih berada di belakangnya. Namun, saat ia menoleh ke belakang, kursi belakang motornya kosong. Tidak ada siapapun di sana. Ia mengarahkan pandangannya ke kakaknya yang berdiri di ambang pintu, masih memegang gagang pintu dengan ekspresi kebingungan. Kakaknya bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa ia terlihat begitu aneh dan gelisah? Nina mencoba meredam kegugupannya. Ia menggeleng pelan, mengatakan bahwa tidak ada apa-apa. Meski demikian, perasaan tak nyaman masih terus menggelayutinya. Ia akhirnya membawa barang-barangnya masuk ke dalam rumah, berusaha mengalihkan pikirannya dari apa yang baru saja terjadi. Setelah membereskan barang, ia memilih untuk tidak mandi malam itu. Ia hanya mengganti pakaian, lalu duduk di ruang tengah, mencoba menenangkan diri. Di sana, Angga duduk santai menonton televisi. Nina sempat ragu sebelum akhirnya mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Ia ingin tahu kenapa kakaknya tadi menanyakan kepulangannya dengan nada yang terdengar aneh. Angga menoleh, sedikit terkejut dengan pertanyaan itu, lalu menjawab bahwa ia hanya merasa heran karena Nina pulang tanpa memberi kabar. Seandainya Nina memberitahu sebelumnya, ia bisa menjemput atau setidaknya memastikan ada yang menemani adiknya pulang. Nina semakin bingung. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia meminta Angga untuk tidak bercanda, tetapi kakaknya justru semakin heran dengan sikapnya. Ia bertanya kenapa Nina berbicara seolah-olah ada yang salah.
Nina merasa semakin yakin bahwa sesuatu yang ganjil memang telah terjadi. Ia akhirnya berkata bahwa ia ingin menceritakan sesuatu. Angga mempersilahkannya. Dengan sedikit ragu, Nina mulai menjelaskan apa yang baru saja dialaminya. Ia mengatakan bahwa saat melewati perempatan setan tadi, ia melihat Angga duduk di pos ronda yang sepi. Saat ia mendekat, sosok itu berdiri dan bertanya, kenapa ia pulang begitu malam. Kemudian, mereka berbincang sejenak, dan Angga mengatakan bahwa ia sebenarnya ingin menjemput Nina. Tetapi karena melihat motornya melintas, ia memutuskan menunggu di sana. Mendengar cerita itu, wajah Angga berubah. Ia menatap adiknya dengan ekspresi bingung dan sedikit tegang. Ia menggeleng pelan, lalu berkata bahwa ia tidak keluar rumah sejak pukul 9 malam. Ia bahkan tidak pergi kemana-mana, hanya duduk di rumah menonton televisi bersama bapak mereka. Nina semakin merinding. Ia bersikeras bahwa ia benar-benar telah membonceng seseorang yang ia yakini sebagai kakaknya. Ia menceritakan bagaimana sosok itu naik ke motornya, berbicara dengannya, bahkan mengarahkan rute mereka ke jalan yang lebih gelap dan sepi. Namun, Angga terus membantah. Ia menegaskan bahwa ia tidak pernah meninggalkan rumah malam itu. Angga semakin tidak nyaman dengan cerita itu. Ia akhirnya berdiri dan melangkah menuju kamar bapaknya. Dengan suara pelan, ia bertanya apakah bapaknya masih terjaga. Dari dalam kamar, terdengar suara bapaknya yang langsung menjawab bahwa ia belum tidur. Bapak pun keluar dari kamar dengan raut wajah mengantuk, bertanya ada apa yang membuat mereka masih terjaga. Angga menjelaskan bahwa Nina ingin menceritakan sesuatu. Dengan suara masih gemetar, Nina akhirnya menceritakan kembali apa yang baru saja terjadi. Ia bahkan bertanya kepada bapaknya, apakah Angga benar-benar tidak meninggalkan rumah malam itu? Bapaknya mengangguk tanpa ragu. Ia mengatakan bahwa sejak tadi, Angga hanya berada di rumah, duduk bersamanya menonton film. Tidak ada satupun momen di mana Angga keluar rumah. Dada Nina terasa semakin sesak. Jika begitu, lalu siapa yang telah ia bonceng sepanjang perjalanan pulang? Bapaknya menatap Nina dengan serius, lalu mengingatkan bahwa jika sudah terlalu malam, sebaiknya ia memberi kabar agar bisa dijemput, entah oleh Angga atau dirinya sendiri. Nina hanya bisa mengangguk lemah, merasa bahwa malam itu tidak akan mudah ia lupakan. Keesokan harinya, ia kembali bekerja seperti biasa. Namun, ketakutan mulai mengendap dalam pikirannya. Ia mulai berpikir ulang tentang kebiasaannya pulang malam. Selama beberapa hari setelah kejadian itu, ia memastikan untuk tidak lagi pulang larut malam. Ada rasa takut yang selalu muncul setiap kali ia membayangkan harus melewati perempatan setan itu sendirian. 2 minggu berlalu dan perlahan-lahan ketakutan itu mulai memudar. Namun, keadaan kembali berubah ketika suatu hari ia harus lembur lagi. Kali ini tidak ada pilihan lain. Pekerjaan yang menumpuk harus diselesaikan hari itu juga, dan mau tidak mau, ia harus pulang lebih malam dari biasanya. Malam itu Nina kembali lembur, tetapi kali ini ia tidak pulang terlalu larut. Waktu masih menunjukkan sekitar pukul 9:30 malam, lebih awal dibandingkan lembur terakhirnya. Namun, meskipun belum terlalu malam, tetap saja ada perasaan tidak nyaman yang perlahan mulai muncul dalam dirinya. Saat ia berkendara pulang dan memasuki area perkampungan, pikirannya langsung teringat pada kejadian 2 minggu yang lalu. Awalnya,
Ia berpikir bahwa dirinya sudah tidak takut lagi. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah permainan pikirannya sendiri. Namun, semakin jauh ia masuk ke dalam perkampungan, semakin ia menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda. Perasaan gelisah mulai menjalari tubuhnya, membuatnya merasa waspada tanpa alasan yang jelas. Ketika mendekati perempatan yang dulu menjadi tempat pertemuannya dengan sosok yang menyerupai Angga, ia mulai merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia takut akan kembali melihat sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang bukan manusia. Namun, kali ini yang ia lihat jauh berbeda dari apa yang ia bayangkan. Di sana, di salah satu sudut perempatan, berdirilah seseorang yang sangat ia kenal. Itu adalah ibunya. Nina langsung memperlambat laju motornya. Sosok itu berdiri di pojok perempatan, tidak terlalu dekat dengan pos ronda, melainkan di sisi jalan yang lebih dekat dengannya. Dalam hatinya ia bertanya-tanya kenapa ibunya bisa berada di tempat itu pada jam selarut ini. Dari kejauhan ia menatap sosok tersebut dengan perasaan campur aduk, takut, bingung, tetapi sekaligus juga merasa lega. Namun, semakin dekat ia melaju, semakin aneh perasaan yang menggelayuti dirinya. Seharusnya, ini adalah situasi yang aneh. Ibunya berada di perempatan yang terkenal angker, seorang diri, tanpa alasan yang jelas. Tetapi, entah kenapa, pikirannya tidak memprosesnya sebagai sesuatu yang mencurigakan. Justru ada perasaan hangat dan tenang dalam dirinya. Nina tersenyum kecil dan mendekati sosok itu. Dalam pikirannya, ia bersyukur bahwa kali ini ia tidak sendirian. Dengan suara ringan ia bertanya kepada ibunya, hendak pergi kemana. Sang ibu menjawab bahwa ia ingin pulang. Tanpa berpikir panjang, Nina langsung meminta ibunya untuk naik ke motornya. Ada sesuatu yang janggal dari percakapan mereka, tetapi ia tidak menyadarinya. Ia bahkan tidak bertanya mengapa ibunya bisa berada di sana atau bagaimana ia bisa sampai ke tempat itu. Semua terasa begitu ringan, begitu alami, seolah-olah mereka hanya berbicara seperti biasa. Ketika ia hendak melanjutkan perjalanan dan mengambil rute ke kanan, ibunya tiba-tiba meminta agar mereka tidak melewati jalan itu. Nina sempat terkejut dan bertanya mengapa mereka tidak bisa melewati jalan tersebut, tetapi ibunya hanya menjawab bahwa ia tidak suka dengan rute itu. Tanpa memberikan alasan yang jelas, sang ibu meminta agar mereka melewati jalan lurus, jalan yang lebih sepi dan lebih jauh, sama seperti permintaan Angga 2 minggu lalu. Nina sempat ragu. Ia tahu bahwa jalan itu lebih sulit untuk dilalui, tetapi ibunya bersikeras. Dengan alasan bahwa ia ingin jalan-jalan, ibunya terus meyakinkan Nina untuk mengambil jalur yang lebih panjang itu. Akhirnya, Nina menurut. Ia merasa lebih tenang karena kali ini ia tidak sendirian. Lagi pula jika ibunya menginginkan jalan yang berbeda, mungkin memang ada alasan tersendiri. Mereka pun melaju melewati kebun-kebun yang gelap, lalu memasuki area persawahan. Di sini, langit lebih terbuka, sedikit lebih terang dibanding jalan sebelumnya. Namun, di tengah perjalanan, tepat di perbatasan antara kebun dan sawah, ibunya tiba-tiba meminta agar mereka berhenti. Nina mengerutkan dahi, bingung dengan permintaan tersebut. Ia menoleh ke belakang, menatap ibunya dengan penuh tanya. Kenapa harus berhenti di tempat ini? Bukankah tempat ini cukup gelap dan sepi? Ibunya hanya tersenyum samar dan berkata bahwa ia hanya ingin berhenti sebentar saja. Nina segera menepi ke sisi kiri jalan,
menurunkan kecepatan hingga akhirnya motornya benar-benar berhenti. Sang ibu turun dengan tenang, tetapi Nina masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Ia memperhatikan gerak-gerik ibunya yang melangkah ke depan, berdiri tepat di hadapan motornya, masih dalam sorotan lampu terang. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat Nina semakin bingung. Ibunya tiba-tiba mengangkat roknya sedikit, lalu jongkok di sana, tepat di depan motor yang lampunya masih menyala terang. Nina langsung merasa tidak nyaman. Ia melihat ibunya buang air kecil di tempat itu, sesuatu yang tidak wajar dilakukan di tempat terbuka, apalagi di bawah sorotan lampu motor. Dalam hatinya, Nina bertanya-tanya, kenapa ibunya melakukan hal seperti itu di tempat ini? Ia semakin gelisah karena semuanya terasa aneh, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. Karena tidak nyaman melihat ibunya seperti itu, ia pun berinisiatif mematikan lampu motornya, membuat sekelilingnya langsung gelap gulita. Begitu lampu dimatikan, sesuatu yang lebih aneh mulai terasa. Warna pakaian ibunya yang tadi tampak jelas dalam cahaya, kini menghilang dalam kegelapan. Bahkan, bentuk tubuhnya pun tidak lagi bisa terlihat. Seolah-olah bayangan itu benar-benar lenyap bersama cahaya. Nina mulai panik dalam hati, tetapi ia masih mencoba berpikir rasional. Dalam kegelapan, ia memanggil ibunya pelan, tetapi jawaban yang ia dapat hanya gumaman singkat yang hampir tidak terdengar. Ia mencoba menunggu dengan sabar, mendengar suara air yang masih mengalir begitu deras. Namun, semakin lama ia mendengar suara itu, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suara itu tidak berhenti, dan Nina mulai merasa merinding. Manusia biasa tidak mungkin bisa buang air selama itu. Setidaknya, bukan selama lebih dari 1 menit tanpa henti seperti yang ia dengar saat ini. Ia mencoba bertanya lagi, bertanya apakah ibunya sudah selesai, tetapi kali ini tidak ada jawaban sama sekali. Yang ada hanya suara air yang masih terus mengalir. Nina mulai merasa ketakutan. Ia berusaha menenangkan diri, tetapi pikirannya terus dihantui pertanyaan yang semakin lama semakin jelas. Apakah yang ada di hadapannya benar-benar ibunya? Akhirnya, setelah beberapa saat, suara air itu berhenti. Nina langsung menyalakan lampu motornya. Begitu cahaya menyala, apa yang ia lihat membuatnya hampir berteriak. Di hadapannya, bukan lagi sosok ibunya yang ia kenal. Sosok itu kini tampak lebih gelap, lebih kurus, dan tak berbentuk dengan jelas. Kulitnya hitam legam seperti bayangan yang padat. Nina spontan mematikan lampu motornya lagi. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Jika lampu menyala, ia akan melihat sosok menyeramkan di depannya. Namun, jika lampu mati, ia tidak bisa melihat jalan, tidak bisa pergi dari tempat ini. Dalam kebingungannya, ia mencoba menatap ke arah kegelapan. Samar-samar, ia mulai melihat sesuatu yang lain. 2 titik merah muncul di tengah gelapnya malam, tampak berpendar dengan sinar yang menyeramkan. Nina menahan napas. Ia sadar bahwa ia sedang menatap sepasang mata. Dengan tangan gemetar, ia kembali menyalakan lampu motornya. Seketika, sosok itu berubah kembali menjadi ibunya. Namun, kini, ada sesuatu yang berbeda. Tanah di bawahnya sudah basah. Genangan air membanjiri tempat itu. Nina menatap ke bawah dengan ngeri. Air itu begitu banyak. Genangannya menyebar luas, memenuhi jalan di sekitar mereka. Ia tidak bisa memahami bagaimana mungkin semua ini terjadi. Ibunya masih berdiri di sana, dengan posisi yang sama, membenarkan roknya tanpa mengatakan sepatah kata pun.
Wajahnya tidak berekspresi, seolah tidak ada yang aneh. Ia hanya diam, menghadap ke arah lain, tidak melihat langsung ke Nina. Ketakutan mulai menguasai Nina. Ia memanggil ibunya berkali-kali, memintanya untuk segera naik ke motor dan pergi dari tempat itu. Namun ibunya tetap diam, masih menatap ke kejauhan. Nina memutuskan untuk segera bergegas. Ia menghindari genangan air yang membanjiri tanah di depannya, sedikit membelokkan motornya ke kanan agar tidak melewati area becek tersebut. Namun, di saat ia hendak melaju, matanya kembali melirik ke arah ibunya. Sosok itu masih berdiri di tempatnya, tetapi sesuatu yang mengerikan terjadi. Begitu ia melihat wajah ibunya, rasa dingin langsung merayap di sekujur tubuhnya. Itu bukan wajah ibunya. Memang wajah itu masih berbentuk seperti manusia, tidak rusak, tidak mengerikan seperti hantu-hantu dalam cerita, tetapi ia bisa merasakan ada yang salah. Wajahnya lebih pucat dari biasanya, dengan mata yang tampak kosong. Saat Nina memanggilnya dan meminta untuk segera pulang, mata sosok itu yang awalnya hanya menatap lurus ke depan, perlahan melirik ke bawah, tepat ke arah Nina. Tatapannya tajam, matanya melotot dengan ekspresi yang begitu dingin. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang terasa begitu mengancam, membuat Nina tidak bisa menahan rasa takut yang tiba-tiba menyergapnya. Seolah tanpa pikir panjang, ia langsung memutar gas motornya dan melaju sekencang mungkin, meninggalkan sosok itu dalam kegelapan. Sepanjang jalan pulang, pikirannya masih dipenuhi ketakutan. Dadanya bergemuruh, seolah ia baru saja lolos dari sesuatu yang mengerikan. Ia tidak berani menoleh ke belakang, tidak ingin tahu apakah sosok itu masih berdiri di sana, atau bahkan mengikuti di belakangnya. Yang ia pikirkan hanyalah segera sampai di rumah, di tempat yang aman. Begitu sampai di depan rumahnya, tanpa berpikir panjang, ia langsung membunyikan klakson berkali-kali. Ia tidak peduli dengan kebisingan yang ditimbulkan. Ia hanya ingin seseorang segera membukakan pintu untuknya. Suara klakson yang nyaring membangunkan beberapa warga sekitar, membuat mereka keluar dari rumah untuk melihat apa yang terjadi. Beberapa orang mendekat, bertanya-tanya dengan nada khawatir. Salah satu warga menyebutkan bahwa suara klakson itu begitu mengganggu di tengah malam, tetapi begitu mereka melihat wajah Nina yang pucat dan tubuhnya yang gemetar, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tak lama kemudian, keluarganya pun keluar. Angga, bapaknya, dan ibunya berdiri di ambang pintu menatap Nina dengan penuh kebingungan. Ibunya langsung bertanya, "Kamu kenapa?" Nina yang masih duduk di atas motor, dengan tubuh masih gemetar, langsung melihat ke arah ibunya dan mengajukan pertanyaan yang membuat semua orang yang ada di sana terdiam. "Bu, kaki ibu basah nggak?" Ibunya mengerutkan dahi, bingung dengan pertanyaan aneh itu. "Kamu itu kenapa sih?" tanyanya dengan nada khawatir. Bapaknya segera mendekat, mencoba menenangkan Nina. Ia membimbingnya masuk ke dalam rumah, meminta agar ia duduk dan menenangkan diri terlebih dahulu. Ibunya segera menyodorkan segelas air putih, meminta Nina untuk minum agar pikirannya lebih tenang. Beberapa warga yang masih penasaran tetap berdiri di luar, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka terus bertanya, mencoba menggali informasi lebih dalam. Nina yang sudah sedikit lebih tenang, akhirnya mulai bercerita. Dengan suara yang masih gemetar, ia menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Ia menjelaskan bahwa ia melihat ibunya berdiri di perempatan, persis seperti kejadian sebelumnya ketika ia melihat Angga di sana.
Namun, kali ini jauh lebih menyeramkan. Ia mengulang bagaimana sosok yang menyerupai ibunya itu berbicara dengan sangat normal, bagaimana ia menemaninya di perjalanan pulang, dan bagaimana akhirnya ia sadar bahwa yang bersamanya mungkin bukan manusia. Beberapa warga mulai saling pandang, ada yang menggeleng pelan, ada yang berbisik satu sama lain. Namun, keluarganya terlihat lebih tenang, mungkin karena mereka sudah lelah dan tidak ingin membahas hal ini lebih lama. Mereka hanya ingin Nina beristirahat. Namun, beberapa warga tetap bertanya lebih lanjut. Salah satu dari mereka dengan penasaran bertanya, "Lalu, apa yang sebenarnya membuatmu begitu takut?" Nina menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Dengan suara pelan, ia berkata bahwa sosok itu tidak berhenti buang air selama lebih dari 1 menit, sesuatu yang mustahil bagi manusia. Lalu saat ia menyalakan lampu motor, ia tidak lagi melihat ibunya, melainkan sosok lain yang lebih mengerikan. Sosok dengan tubuh hitam, pekat dan kurus. Ia kemudian menjelaskan bahwa ia baru menyadari sesuatu yang lebih menyeramkan. Sejak awal ia seharusnya merasa ada yang janggal. Ibunya yang berdiri di perempatan pada malam hari, tanpa alasan yang jelas, seharusnya bukan hal yang biasa. Ia juga seharusnya bisa mengingat bahwa ia pernah mengalami kejadian serupa sebelumnya. Tetapi entah mengapa, pikirannya seakan dibuat lupa saat itu terjadi. Bapaknya akhirnya menepuk bahunya dengan lembut, menenangkan Nina yang masih terlihat gemetar. Ia berkata bahwa inilah mengapa ia selalu meminta agar Nina memberi kabar jika pulang larut malam. Jika saja ia memberitahu mereka lebih awal, mereka bisa menjemputnya dan kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Nina hanya bisa mengangguk lemah. Dalam hatinya, ia benar-benar menyesal. Ia merasa tidak seharusnya terlalu percaya diri dan menganggap remeh perjalanan pulang malam hari. Setelah semua kejadian mengerikan yang ia alami, ia bertekad tidak akan lagi melewati perempatan itu sendirian, apalagi di atas pukul 9 malam. Jika harus lembur, ia akan meminta dijemput. Tidak ada lagi gengsi atau keinginan untuk tidak merepotkan orang lain. Waktu pun berlalu. Pengalaman buruk itu perlahan coba ia lupakan. Nina mulai kembali merasa tenang, meski sesekali bayangan kejadian tersebut masih menghantui pikirannya. Seiring berjalannya waktu, ketakutannya mulai terkikis, hingga ia bisa menjalani hari-hari seperti biasa tanpa dihantui rasa cemas. Suatu hari, di sebuah malam yang tidak terlalu larut, sekitar pukul 9 malam, Nina sedang menikmati waktu santainya di rumah. Hari itu ia tidak lembur. Sejak selepas maghrib, ia sudah berada di rumah dan menikmati suasana malam yang tenang. Kampungnya masih cukup ramai, beberapa orang masih terlihat beraktivitas di luar rumah, dan ia sama sekali tidak merasa takut. Seperti biasanya, setelah pulang, ia memilih duduk-duduk di teras rumahnya. Angga masih di dalam rumah, tampak menonton pertandingan sepak bola. Bapaknya dan ibunya tidak terlihat, mungkin sudah beristirahat lebih awal. Nina duduk di teras menikmati teh hangat yang ia letakkan di sampingnya, sambil sesekali bermain dengan ponselnya. Rumahnya tidak memiliki pagar yang tertutup. Hanya ada pagar tembok pendek yang tidak menghalangi pandangannya ke jalan depan rumah. Suasananya tenang, udara malam terasa sejuk, dan Nina tidak memikirkan hal-hal aneh. Namun, tiba-tiba pikirannya kembali melayang ke kejadian di perempatan setan. Tanpa ia sadari, ia mulai mengingat kembali peristiwa mengerikan yang pernah ia alami.
Ia mengingat sosok Angga yang ia bonceng pulang, yang ternyata bukan kakaknya. Namun, yang paling mengerikan adalah kejadian dengan sosok ibunya di perempatan. Ia kembali terbayang bagaimana sosok itu jongkok dan buang air tanpa henti. Ia masih tidak bisa memahami bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi. Saat pikirannya tenggelam dalam ingatan menyeramkan itu, tiba-tiba suasana di sekitarnya berubah. Hawa di teras mendadak menjadi lebih dingin. Angin bertiup kencang, membuatnya tersadar dari lamunannya. Nina mendekap tubuhnya sendiri, merasa udara yang semula nyaman kini berubah menjadi menusuk. Ia mulai merasa tidak nyaman. Dalam hatinya, ia berpikir untuk segera masuk ke dalam rumah sebelum masuk angin. Namun, sebelum ia sempat berdiri, ia mendengar sesuatu. Dari arah samping rumah, terdengar suara langkah kaki. Bukan langkah kaki biasa, tetapi suara langkah cepat, seperti seseorang yang sedang berlari tergesa-gesa. Dan suara itu terdengar semakin jelas. Nina menoleh, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Ia memperhatikan dengan saksama, dan beberapa detik kemudian, sosok itu muncul. Seorang perempuan. Ia berlari dari arah samping rumah dan mulai memasuki area depan rumahnya. Dalam sekilas pandang, Nina merasa mengenali sosok tersebut. Ia memicingkan matanya, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Wajah itu, tubuh itu, pakaian itu. Dadanya berdegup kencang. Itu ibunya. Sosok perempuan itu memakai daster yang sangat familiar. Tubuhnya tampak sama, langkahnya pun mirip. Namun sesuatu terasa tidak wajar. Kenapa ibunya berlari? Kenapa ia terlihat buru-buru di jam segini? Begitu sosok itu berhenti tepat di depan pagar rumah, Nina tanpa berpikir panjang langsung bertanya, "Bu, ibu dari mana?" Namun, ibunya hanya diam. Tidak ada jawaban. Sosok itu hanya berdiri di sana, menatap kosong ke depan. Perasaan tidak nyaman mulai menguasai Nina. Ia sempat berpikir, bukankah ibunya tadi ada di dalam rumah? Bukankah ia tidak mendengar suara pintu terbuka? Perlahan, rasa takut mulai menjalar. Tiba-tiba, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Sosok itu perlahan jongkok di depan pagar, lalu mengangkat roknya. Sama seperti yang terjadi di perempatan setan. Kemudian, ia buang air kecil di sana. Nina terdiam membeku. Dadanya terasa sesak, tubuhnya terasa kaku. Ini persis seperti yang pernah terjadi di perempatan. Dan kini, sosok itu muncul di depan rumahnya sendiri. Ia ingin bergerak, ingin berteriak, ingin berlari masuk ke dalam rumah. Tetapi tubuhnya terasa terkunci. Seolah ada kekuatan yang menahannya untuk tetap berada di tempatnya. Ia hanya bisa menatap dengan ngeri, menyaksikan kejadian itu terulang di hadapannya. Ia mencoba mengumpulkan keberanian, ingin memanggil kakaknya, tetapi suaranya tercekat. Butuh beberapa detik sebelum akhirnya ia bisa mengeluarkan suara dengan segenap tenaganya. "Mas Angga!" Teriakannya menggema di dalam rumah. Beberapa detik kemudian, Angga bergegas keluar, ekspresi panik terpancar di wajahnya. Begitu melihat kondisi Nina yang gemetar hebat, ia langsung menghampiri. "Nina, kamu kenapa?" Bapak dan ibunya juga keluar dari dalam rumah, melihat Nina yang sudah hampir pingsan. Suaranya terbata-bata saat ia menunjuk ke arah pagar rumah. "Pak, itu tadi ada yang pipis di situ." Angga menoleh ke arah yang ditunjuk. Tidak ada siapapun di sana. Namun, ia segera menyadari sesuatu. Tanah di sana basah. Awalnya,
ia tidak begitu memperhatikannya. Tetapi setelah Nina terus mengatakan bahwa ada seseorang yang buang air di sana, ia mulai merasa ada yang tidak beres. Air yang membasahi tanah di depan pagar itu tampak tidak wajar. Bapaknya akhirnya menarik. Nina masuk ke dalam rumah, mencoba menenangkannya. Nina masih gemetar, pikirannya kacau. Ia baru saja mengalami kejadian yang sama dengan sebelumnya, tetapi kali ini lebih mengerikan, karena sosok itu datang ke rumahnya. Setelah beberapa saat, ia akhirnya bisa sedikit lebih tenang. Namun pikirannya masih dipenuhi dengan pertanyaan yang tak kunjung mendapat jawaban. Apa hubungannya semua ini? Kenapa sosok itu bisa muncul di rumahnya? Malam itu, Nina benar-benar tidak bisa tidur. Ia terus berpikir, mencoba mencari jawaban dari kejadian yang terus mengganggunya. Namun, meskipun sosok itu tidak pernah muncul lagi setelah malam itu, kejadian tersebut meninggalkan trauma mendalam. Sejak malam itu, Nina tidak pernah lagi duduk sendirian di teras rumah. Jika harus keluar, ia akan memastikan ada Angga atau bapaknya yang menemaninya. Ia juga semakin yakin bahwa ia tidak akan pernah lagi melewati perempatan setan itu, terutama jika hari sudah larut malam. Baiklah, sekian dulu kisah kami kali ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah membagikan kisah ini. Cerita yang agak aneh di akhir, gara-gara demit yang suka buang air sembarangan. Tapi, semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Bila mana sahabat kisah malam kalian punya satu kisah mistis, silakan kirim ke alamat email kami. Insya Allah, nanti akan kami ceritakan. Setiap cerita yang ditayangkan, nantinya akan diberikan apresiasi berupa souvenir yang menarik. Kami ucapkan terima kasih juga untuk sahabat yang telah menonton video ini, dan juga yang telah subscribe, like, dan komen. Dan untuk yang sudah mendukung channel ini, kami mengucapkan terima kasih banyak, dan semoga Allah membalas kebaikan sahabat semua. Akhirnya, saya memohon maaf kalau dalam menyampaikan kisah ini, terdapat kesalahan dalam berkata-kata dan pengucapan. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya. Semoga sukses dan sehat selalu untuk sahabat kisah malam kalian. Assalamualaikum.